Tuan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video pembelajaran ini saya akan membahas materi tentang fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, hendaknya kita berdoa dulu. Mari berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabar anak-anak ibu semua? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Nah, hari ini kita akan membahas fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui menggali informasi dengan membaca buku, siswa dapat mengetahui penyakit yang berhubungan dengan alat pencernaan. Yang kedua, melalui menggali informasi dengan membaca buku, siswa dapat mengetahui kebiasaan hidup sehat untuk menjaga kesehatan alat pencernaan. Nah, anak-anak, pertama kita akan membahas penyakit pada alat pencernaan. Dan yang kedua, kita akan membahas cara merawat alat pencernaan. Nah, anak-anak ibu semua, adakah yang bertanya, Bu, apa saja sih penyakit pada alat pencernaan itu? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, penyakit MAH atau radang lambung. Silahkan lihat gambar yang ada di layar. Penyakit ini ditandai dengan gejala lambung terasa perih dan mual. Penyakit MAH disebabkan kebiasaan makan yang tidak teratur. Nah, jadi anak-anak ibu semua kita harus makan teratur dan tepat waktu. Jika kita tidak makan pada saat lapar, lambung menjadi kosong. Akibatnya, asam lambung atau asam klorida yang dihasilkan untuk mencerna makanan melukai lambung. Nah, yang kedua, apendisitis atau radang umbai cacing. Radang pada umbai cacing ditandai dengan sakit pada perut sebelah kanan bawah dan biasanya disertai demam. Umbai cacing atau yang disebut dengan appendix adalah tonjolan kecil pada usus buntu atau sekum. Penyakit ini disebabkan adanya makanan yang masuk ke appendix dan membusuk. Dan pembusukan makanan di appendix tersebut dapat menyebabkan radang. Nah, jadi tuh kita harus menjaga betul alat pencernaan kita agar kita tidak terserang penyakit. Nah, kita lanjut ke penyakit yang ketiga, yaitu disentri. Ada yang tahu penyakit disentri itu apa? Nah, penyakit disentri itu disebabkan oleh bakteri. Alat pencernaan yang diserang yaitu usus. Penyakit ini ditandai dengan muntah-muntah dan buang air besar terus-menerus. Disentri dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan makanan dan perlengkapan makan. Nah, makanya untuk anak-anak ibu semua, makanan yang kita makan itu harus bersih dan jangan lupa mencuci tangan sebelum makan. Pastikan tangan kita bersih sebelum makan. Paham? Nah, kita lanjut yang keempat, sembelit. Gejala penyakit sembelit yaitu susah buang air besar. Penyakit ini disebabkan makanan yang kita makan kurang berserat. Makanan kurang berserat dapat mengganggu proses pencernaan. Serat makanan membantu penyerapan air di usus besar. Jika kadar serat makanan berkurang, sisa makanan kurang menyerap air. Akibatnya, sisa makanan menjadi padat sehingga sulit dikeluarkan.
contoh makanan berserat yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanya kita dianjurkan untuk banyak memakan sayur-sayuran, buah-buahan. Mengerti? Alhamdulillah. Nah, kita lanjut cara merawat alat pencernaan. Ibu berpesan kepada anak-anak ibu semua, rawatlah alat pencernaanmu supaya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Penyakit-penyakit yang sudah kita bahas tadi. Anak ibu mau sehat semua kan? Nah, pintar. Nah, bagaimana sih Bu cara merawat alat pencernaan? Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, menjaga kebersihan alat-alat makan dan bahan makanan. Yang ketiga, minum air putih dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, makan secara teratur. Nah, jangan lewatkan sarapan, makan siang, makan malam dengan tepat waktu. Dan menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi secara teratur. Nah, sebelum berangkat ke sekolah tadi pagi, ada yang tidak gosok gigi? Oh, alhamdulillah gosok gigi semua ya. Pintar anak ibu. Yang terakhir, menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin. Oh iya, tidak, yang terakhir ada lagi Bu. Ya, mengurangi makanan yang mengandung banyak gula. Misalnya permen dan coklat. Anak-anak ibu suka permen semua? Dikurangi ya nak. Yang selanjutnya, mencuci tangan sebelum makan. Dan biasakan mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna lambung. Dan yang terakhir, mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, itulah pembahasan materi belajar kita hari ini. Setelah ini, ibu minta untuk anak-anak ibu semua mengerjakan tugas yang akan ibu berikan. Paham? Nah, untuk tugas anak-anak ibu semua yaitu berilah penjelasan tentang nama penyakit yang ibu berikan ini dan sebutkan alat pencernaan yang diserangnya, gejalanya apa, penyebabnya apa, dan akibat dari penyakit pada alat pencernaan tersebut. Yang sudah selesai boleh kumpulkan ke depan ya. Nah, pembelajaran kita hari ini selesai. Jangan lupa belajar dan mengulang kembali pelajarannya di rumah. See you next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.